Anak-anak kelas 8 sekalian, pada hari ini kita akan bertemu dalam materi yang baru di tahun ajaran yang baru dalam pendidikan agama Kristen. Judul materi kita pada hari ini yaitu apa itu iman. Iman, kata iman adalah kata yang sudah kita ketahui bahwa kita sebagai remaja Kristen perlu memiliki iman. Percaya kepada siapa kita percaya, itu kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mengapa kita harus percaya? Bukankah kita tidak pernah melihatnya? Bukankah kita tidak pernah bertemu dengan Yesus? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman itu adalah bukti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada waktu saya mengajar di SMP atau di kakak kelas kalian sebelumnya, maka pernah ada satu pernyataan yang mengatakan demikian. Kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada? Bukankah kita tidak pernah melihat Tuhan? Tidak pernah melihat wajahnya? Tetapi saya kembali bertanya, kalau kita tidak pernah melihat Tuhan, maka saya mau bertanya kepada kalian semuanya. Siapakah yang menciptakan jari kelingkingmu yang kecil? Kalau manusia pada saat ini pintar membuat robot berbentuk manusia, tetapi robot manusia tidak akan bisa menggerakkan jarinya ini tanpa ada baterai. Tapi kita manusia tidak punya baterai, tapi kita bisa menggerakkan jari kita ini. Lalu siapa yang menciptakan jari kita ini? Tentu kalian jawab adalah itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Siapa yang menciptakan pohon-pohon? Siapa yang menciptakan rambut kita? Kenapa kita bisa berbicara? Siapa yang telah membuat demikian? Tentu kita mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Jadi meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tetapi kita bisa merasakan bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Itu adalah iman yang teguh. Iman dalam arti harafiahnya adalah berpegang teguh, yang artinya kita berpegang teguh atau percaya kepada sesuatu yang kita percaya kita bisa bersandar. Di dalam perjanjian lama ada beberapa tokoh yang bisa kita pelajari tentang iman. Nanti saya minta anak-anak untuk bisa membacakannya di dalam Alkitab. Tolong dan silakan cari. Yaitu yang pertama adalah Abraham. Yang kedua adalah Habakuk. Dan yang ketiga adalah Nuh. Dari ketiga tokoh tersebut, silakan baca kenapa bisa dikatakan bahwa mereka ini adalah orang yang beriman. Kita bisa belajar dari iman mereka. Sedangkan di dalam perjanjian baru ada dua tokoh yang mau ibu ambil di situ, yaitu kisah seorang perempuan Kanaan dan yang kedua adalah kisah kisah seorang perwira di Kapernaum. Silakan dibaca tentang kehidupan mereka. Di dalam perjanjian lama ada beberapa istilah yang dipakai untuk iman ini, yaitu yang pertama adalah emunah. Artinya kesetiaan. Kata ini digunakan dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Yang kedua, kal, yang artinya menjadi teguh, mapan, setia, dianggap teguh, dianggap benar atau percaya. Yang ketiga, aman, berarti memegang teguh janji. Yang ke bagian 4, batah, digunakan
dengan kata depan bet menjadi bet batah yang artinya percaya atau bersandar kepada. Yang kelima, hasab artinya menyembunyikan diri atau mencari perlindungan kepada orang yang kita percayai. Jadi, dalam arti bahwa iman itu bukan dalam aspek pengetahuan atau pemahaman saja, tetapi lebih menekankan pada keyakinan, perasaan yang bersifat rasa percaya. Lalu kita bertanya kepada sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk memelihara iman kita tersebut sebagai remaja? Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Adalah yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang kita hadapi. Kalian coba baca di dalam Daniel, kisah tentang Daniel, Sadrak, dan Mesakh. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Dan yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Anak-anak semuanya, bagi orang Kristen beriman berarti berpegang teguh kepada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam keyakinan itu, kita percaya bahwa percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan hanya kepadanya saja. Maka karena kita telah diselamatkan, maka kita perlu juga terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia dalam berdoa, membaca Alkitab, dan pergi ke gereja. Sampai di situ materi yang Ibu sampaikan, dan Shalom.